Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Bab yang ke-81 udah kita selesaikan ya? Udah ya? Masuk bab tsani wa thamanun yang ke-82. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna al-bisyarata 'inda al-maut. Dan ketahuilah bahwasanya kabar yang datang ketika kematian mendatangi kita, salas bisyarat, ada tiga tipe kabar. Yuqal abshir ya habiballah biridallah wal jannah. Dikatakan, yakni kepada orang yang meninggal, abshir ya habiballah, terimalah kabar baik ini wahai kekasih Allah, dengan keridhaan Allah dan syurga. Wa yuqal, dan juga dikatakan, abshir ya abdallah, terimalah kabar gembira ini wahai hamba Allah, bil jannah, yaitu syurga ba'dal Islam, setelah keislaman. Wa yuqal, dan juga dikatakan, abshir ya adu Allah, terimalah kabar ini wahai musuh Allah, bi ghadabillah wan nar, dengan kemurkaan Allah dan neraka. Hadza qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah keterangan yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi maknanya seseorang ketika meninggal dunia, entah dia mendapatkan kabar yang pertama, entah dia mendapatkan kabar yang kedua, entah dia mendapatkan kabar yang ketiga, tergantung bagaimana dia menjalani kehidupannya. Ya. Allahumma rizqna hasnal khatimah. Syekh Saleh Fauzan menjelaskan di sini, al-mukhtasar, kesimpulannya adalah al-muhtadar, orang yang meregang nyawa, mukminan kan atau kafiran, baik dia seorang mukmin ataupun kafir, yubasyar 'indal maut. Nah, dia akan mendapatkan kabar ketika kematian mendatangi itu. Fa in kan mu'minan yubasyar bi rahmatillah, apabila memang dia seorang mukmin, maka ia akan diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah dan dengan surga, yakni yang kelak ia akan dapatkan. Wa in kana kafiran, dan apabila ia seorang kafir, yubasyar bi ghadabillah wa bin nar, maka berita besar yang disampaikan padanya adalah kemurkaan Allah dan neraka yang menunggunya. Fala yamut illa wa huwa ya'lam aina yaqum, maka tidaklah seseorang mati kecuali dia tahu kemana dia nanti arahnya, ke surga kah atau ke neraka. Maaf. Ya. Wala yumkinuhu at-taubah wa at-takhallus. Di posisi demikian sudah enggak mungkin lagi taubat. Enggak mungkin seseorang menyelamatkan diri, maaf tahu. Kenapa? Udah tertutup pintu taubat ketika nyawa di kerongkongan. Itu batasan per individu. Malam yugharghir. Tuqbalu taubat akan senantiasa diterima malam yugharghir, selama seorang hamba belum yugharghir, sebelum gitu. Ini batasan per individu. Ada batasan umum, batasan alam semesta. Ya, sebelum yatla asyams, sebelum matahari terbit dari arah berlawanan. Ketika matahari terbit dari arah berlawanan, maka udah nggak ada taubat. Itu batasan umum, batasan alam di alamin gitu ya, di alam semesta. Mendekatnya hari kiamat dan tertutupnya pintu taubat ketika matahari terbit dari arah berlawanan. Ya. Awi tazawwud min al-a'mal as-salihah. Dalam kondisi demikian tak mungkin lagi ia menambahkan bekal-bekal amal salehnya. Wa hadza jaa' fil hadis, dan keterangan ini datang di dalam hadis. Anna man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Ya. Qalat Aisyah, maka Aisyah pun berkata, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Setiap kita, yakni setiap individu, pastilah membenci kematian, yakni pastilah takut mati.
Maka Rasul berkata, "Laisa kadzalik ya Aisyah." Bukan demikian wahai Aisyah. "Wa innamal mu'min yubasysyar 'indal maut." Sesungguhnya seorang mukmin ketika kematian datang padanya, yubasysyar, dibawakan baginya berita gembira, kabar gembira. Jika mendengar kabar demikian, fayuhibbu liqa Allah. Dari situlah ia justru condong hatinya, cinta dia untuk segera bertemu dengan Allah. Fayuhibbullahu liqa'ah. Pada saat itu Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Wal kafir, adapun kafir, yubasysyar bin nar. Maka akan disampaikan kabar besar padanya bahwasanya neraka. Fayubghidu liqa Allah. Neraka yang menantinya. Dari situ bencilah ia untuk bertemu dengan Allah. Enggak mau dia ketemu dengan Allah. Fayubghidullahu liqa'ah. Allah pun benci untuk bertemu dengan ya. Cinta ini seringkali menjadi syafaat, membantu seorang hamba. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan hadis itu. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama mereka yang dicintainya. Siapa yang dicintainya nanti dibangkitkan bersama itu. Anas bin Malik menceritakan hadis itu, kemudian dia berkata nih, perkataan Anas, "Tidaklah aku pernah segembira ketika aku mendengar ungkapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa demikian? Karena demi Allah aku mencintai Rasulullah, jelas ya. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar dan sahabat-sahabat besar. Kalaupun mungkin pengorbananku, amalanku di dalam Islam tidak sebesar mereka, tapi dengan cintaku pada mereka, Allah jadikan, Allah kelak akan bangkitkan aku insya Allah bersama mereka kelak. Tuh, amalannya nggak selevel sahabat, tapi dengan kecintaannya jadi syafaat buat dia naik sebaris sama sahabat. Itu cinta, ya. Maka didiklah itu pada anak-anak kita, ajarkan itu pada anak-anak kita bahwa ada tokoh-tokoh besar yang jauh lebih layak mereka cintai daripada pemain-pemain bola kafir yang mereka idolakan, ya, atau daripada arotis ini jamak dari artis, arotis. Sehingga seringkali sampai tidaklah anak-anak kaum muslimin tidaklah mereka lebih mengenal para sahabat Rasulullah SAW daripada tokoh-tokoh kafir ini. Gini. Ketika ditanya Abu Bakar siapa nama aslinya, Abu Hurairah siapa nama aslinya, mereka nggak kenal. Tapi tanya striker Manchester United kan, atau kipernya apa namanya, nggak tahu bola, apaan tahu begituan segala diapalin. Allah, motorin pikiran, motorin pikiran segala gituan diapalin. Allah. Sayang file kosongnya. Sayang buat ngapalin begituan. Ya. Segala begituan. Mereka lebih kenal tokoh-tokohnya. Dan ketika ditanya siapa ya? Abu Bakar aslinya namanya siapa? Nggak tahu. Abu Hurairah siapa? Nggak tahu. Juz amma apa enggak? Enggak. Tapi suruh absen nih pemain bola, dia apa tuh? Dia absen tuh. Ini ngeri. Siapa yang dicintai? Sebenarnya siapa yang kau cintai? Jika lidahmu mengatakan kecintaanmu kepada sahabat, para a'imah, imam Hanafi, siapa nama aslinya? Nggak tahu. Imam Syafi'i, siapa nama aslinya? Nggak tahu. Mau ngaku Syafi'iyah lagi, taklid lagi sama Syafi'iyah. Iya, Imam Syafi'i siapa namanya? Nggak tahu. Lahir di mana? Nggak tahu. Meninggal di mana? Nggak tahu. Buku karangannya apa? Nggak tahu. Muridnya siapa aja? Nggak tahu. Terus lu taklid sama siapa ya sebenarnya? Sebenarnya taklidnya kemana gitu loh. Katanya taklid, pokoknya Syafi'i nggak mau yang lain. Katanya begitu kan. Oke, Imam Syafi'i namanya siapa ya? Nggak tahu. Nggak dia kenal siapa yang dia taklidi. Iya kan? Jadi kemana kecintaanmu sebenarnya? Ya, ma'adallah. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang kelak akan bersama siapa yang mereka cintai di hari kiamat. Ya.
Oh, pendidikan. Pendidikan kita untuk anak-anak kita. Ya, arahkan. Ada selah-selah keringanan buat mereka mengalami perkembangan psikologinya dan lain-lain dengan main-mainan, dengan nyanyi-nyanyian anak-anak dan lain-lain, biarkan. Itu bukan sesuatu yang harus kau berkeras atasnya. Atau dengan gambar-gambar hewan-hewan dan lain-lain, ini bukan sesuatu yang kita harus berkeras padanya, terus terang. Itu nggak tepat. Tapi kenalkan dia siapa tokoh-tokoh yang harusnya dia cintai. Itu. Ya. Mesti kita berkeras pada perkara-perkara yang pada dasarnya itu masih ada keringanan untuk, apalagi unsur tarbiyah, maslahat tarbiyah pendidikan anak. Biar mereka melihat gambar binatang beruang. Untuk menghafal ininya, menghafal gambar-gambar tersebut dengan visualisasi mereka, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak usah dibolongin matanya, itu berlebihan. Nggak tepat juga itu kayaknya. Oh, ini ada gambarnya nih, gambar burung, matanya dicolok. Wah, berlebihan, bukan itu. Sementara akhirnya diajak nonton sama orang tuanya, diajak nonton begadang, diajak nonton bola, ayo. Akhirnya dia hafal nih tokoh-tokoh main bola siapa aja. Itu berlebihan, nggak tepat ya, kayaknya nggak tepat. Ngegasnya di tempat yang nggak tepat, itu gang. Jangan ngegas. Jalan gede, kalau nggak disentul, baru ngegas. Ini yang suka nggak tepat penempatannya nih. Kawan-kawan yang baru ngaji nih. Iya nggak? Giliran di jalan gede, udah habis tenaganya, nggak bisa ngegas. Kenapa? Habis dipakai ngegas di gang. Ya, ajarkan kecintaan dan lain-lain yang tepat. Ya. Di sisi yang sama juga perhatikan adanya psikologi perkembangan pada psikologi anak-anak. Biar mereka bernyanyi, bermain, bergambar, mewarnai gambar-gambar. Tapi kan gambar makhluk hidup Ustaz ini tuh Allah. Kalau untuk unsur tarbiyah, pendidikan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Huruf A buat apel. Iya gak? Begitu ya? Bebek, gitu. Iya gak? Ada gambar bebeknya, gitu kan? Oh, gambar haram. C. Iya gak? Cecek. Itu gambar cecek. Haram gambar, nggak begitu. Buat unsur tarbiyah tuh, hal-hal demikian nggak apa-apa. Ya, biar mereka bernyanyi dengan nyanyian anak-anak, atau melewati proses psikologi mereka biar. Tapi sisi lain, ajarkan pada mereka ketokohan dan heroiknya para tokoh-tokoh Islam. Siapa? Para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhu. Jelaskan as-sabiqun al-awwalun, pengorbanan mereka di dalam Islam. Lebih mendasar lagi jelaskan siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Agungkan pada hati anak-anak kita sehingga mereka mencintainya, menokohkan sendiri dengan sendirinya menokohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru, ya, ini akan lebih tepat untuk mendidik anak. Wallahu a'lam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka bertahan di jalan yang lurus, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang demikian maka tiada khauf 'alaihim, tiada ketakutan lagi atas mereka, tiada hal yang mesti mereka khawatirkan. Artinya khafa 'ala artinya apa? Khafa ketemu ala artinya khawatir. Khafa min takut, ya. Khaufun alaihim. Tuh. Tidak ada lagi yang mesti mereka khawatirkan. Enggak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun. Tak ada kesedihan atas mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah. Tuh, tegaskan dulu tauhid, akidah dulu. Tsumma istaqamu, kemudian bertahan di jalan yang lurus. Tatanazzal alaihimul malaikah, maka kelak akan berturunan atas mereka, yakni para malaikat turun atas mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, membawakan kabar bahwa jangan kalian khawatir,
Jangan lagi kalian bersedih. Wa abshiru, dan terimalah kabar gembira ini bil jannah, yaitu surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan sebelumnya. Ya, yang telah dijanjikan atas kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru, ya, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Ya. Yani andai, wallahu alam, andai kalian mengetahui ketika orang-orang kafir dicabut nyawa mereka oleh para malaikat, maka para malaikat pun akan memukuli wajah mereka dan memukuli punggung mereka dan mengatakan kepada mereka, dzuku adzabal hariq, rasain tuh azab yang membakar. Demikian katakan buat jiwa-jiwa yang kafarah, jiwa-jiwa yang kafir ketika mereka meninggal. Ya. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya, semoga Allah berikan pada kita husnul khatimah. Qala al-muallif rahimahullah ats-tsalits wa tsamanun, yang ke-83. Al-Imam rahimahullah berkata, wa'lam anna awwala ma yanzuru ila Allah ta'ala fil jannah al-adhirra, dan ketahuilah kelak nanti di surga orang-orang yang pertama kali melihat Allah justru orang-orang yang buta di dunia. Allahu akbar. Allah balas mereka, Allah ganjar mereka karena pertama kali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tsumma rijal, kemudian para lelaki, tsumma nisa, kemudian para wanita, bi ayun ru'usihim, mereka melihatnya dengan mata telanjang. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian, yang ini begitu clear, begitu jelas, sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badr ketika full moon. Ketika full moon, la tudammun, enggak terhalang sama sekali. Enggak terhalang sama sekali fi ru'yati, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihadza wajibun wa inkaruhu kufrun, dan mengimani dogma ini wajib, mengingkarinya kufur. Nah, ini udah dibahas di bab-bab sebelumnya, bahwasanya kelompok lain pasti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain mengingkari bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan melihat Allah ada dua, melihat Allah di dunia. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia ketika maksudnya sebelum meninggal? Oke? Atau tidak? Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, apakah kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga atau tidak? Nah, dua pembahasan ini. Oke? Nah, yang diyakini dogma Ahlus Sunnah yang berjalan dari salafus saleh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tidak kuat melihat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Terhalang oleh, ingat, sitarnya apa? Nur, wa hijabuhu nur, dan hijabnya adalah cahaya. Cahayanya warnanya hijau, tuh, nurun anna ara. Cahaya, bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Rasul nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa kapan? Isra Mi'raj. Adapun di surga nanti maka semua manusia dapat melihat Allah, semua mukminin dapat, yang ahli surga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang diyakini kaum Mu'tazilah dan lain-lain yang mengingkari hal itu. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Kita tidak dapat melihat Allah katanya. Dan itu adalah kekufuran karena bertentangan dengan ijma'nya kaum muslim itu. Sesuatu yang udah menjadi usul akidah Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang jadi ijma'. Kalau ditanya, Ustaz, perkara usul apa sih? Perkara usul adalah perkara-perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin sejak generasi awal. Jadi ijma'. Oke, apa aja perkaranya? Lihat buku-buku akidah, bab-bab yang ada itu ijma' itu usul. Ini yang menjadi konsep manhaj, jadi rambu-rambu manhaj. Ngelanggar ini pelanggaran. Ya, pengingkarannya adalah kufur.
mengingkari bahwasanya manusia kelak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. 84 qala al-muallif rahimahullah ar-rabi' wa 80 wa'lam annaha lam takun zandaqah. Bab 83 udah jelas ya, karena udah telah kita jelaskan di bab sebelumnya, pernah ada pembahasan ini lebih lebar ya. Wa'lam annaha lam takun zandaqah wala kufur wala syukuk wala bid'ah wala dhalalah wala hayrah fid din illa minal kalam wa ahlil kalam wal jadal wal mira wal khusumah. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah terjadi kasus-kasus zandaqah, kezindikan. Ya? Kezindikan. Ini kekufuran yang membawa seseorang sampai titik menyimpang luar biasa sampai terkafirkan, itu zindik. Tidaklah terjadi kasus kezindikan, kekufuran, tidaklah terjadi keraguan di dalam beragama, tidaklah terjadi bid'ah, tidaklah terjadi kesesatan, tidaklah terjadi kekederan di dalam agama, okay? Di dalam beragama ini, kecuali berangkat dari kalam. Hah? Di sini maksudnya ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Ilmu kalam yang masuk dan kemudian dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ya? Wa ahlil kalam, dan para tokoh-tokohnya. Wal jadal wal mira, dan para jadal, para perdebatan di dalam agama. Ya kan? Berbantah-bantahan, wal khusumah, dan permusuhan. Yani agama ini tadinya clear, obvious, jelas, mudah, sederhana, bisa difahami. Jadi ribet dan susah difahami, ini karena banyaknya kalam, pendapat-pendapat manusia yang datang dari logik mereka masing-masing yang berbeda satu sama lain, yang bikin formula masing-masing yang berbeda, akhirnya awam keder. Ketutup ini semua oleh ide-ide yang ada itu. Tadinya nih agama jelas. Jelas maknanya apa? Mudah, sangat mudah untuk difahami. Sesederhana itu memahami apa yang datang dari Allah sebagaimana Rasul pahami dan para sahabat praktekkan. Udah sesederhana itu kok tadinya. Berarti nas-nas yang memahami nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis itu dekat, faham maknanya, maksudnya dekat dengan bahasa Arab dan contoh yang datang dari Rasul dan para sahabat. Udah sesederhana itu. Cuman kok jadi bingung, jadi ada syubhat, jadi susah ini, gitu kan? Sehingga seseorang susah sampai kebenaran, kenapa? Mesti melewati pintu-pintu syubhat yang dia temukan di lingkungan sosialnya atau dari apa yang dia konsumsi dari buku-buku atau media sosial dan lain-lain. Bisa jadi niat awalnya niat saleh, mungkin niat ikhlas dia mencari kebenaran, tapi nggak sampai kepada kebenaran karena terhalang hal-hal demikian. Nah ini tuh terjadi karena apa? Mulai terjadinya kalam. Ketika salaf bilang kalam, maka maksudnya filsafat. Okay? Dan filsafat nggak mesti ilmu filsafat. Maksudnya ketika seseorang mulai berkata-kata, bikin rumus di dalam beragama dengan logiknya, dia telah berfilsafat. Kalaupun dia bukan bilang ini, bukan. Kalaupun dia nggak bilang ini ilmu filsafat, bukan. Tapi ketika dia bikin rumus-rumus sendiri, formula-formula, kesimpulan-kesimpulan sendiri, dia udah berfilsafat, dia udah berkalam. Loh, ingat kalam kenapa dibilang kalam? Ilmu kalam kenapa dibilang ilmu kalam? Banyak sebab, dikarenakan banyaknya pendapat yang berbeda. Kalam si fulan begini, kalamnya si fulan begini, kalam itu. Banyak kalam. Okay? Apalagi diterjemahkan sejak masa Abbasiyah. Mulai ilmu-ilmu filsafat diterjemahkan yang dari Hind, yani Hindustan, okay? dari Yunani, okay? Dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikonsumsi oleh awam muslimin. Apa yang terjadi? Nah ini terjadi galaknya kapan? Mulai abad kedua Hijriah ketika Umayyah yang di Masyrik, yang di Maghrib jatuh, tinggal yang di Masyrik, yang tinggal yang di Andalus kan. Nah kemudian muncul Abbasiyah. Mereka menggalakkan ilmu, sebarnya ilmu dan lain-lain dengan apa? Menggalakkan terjemahan ini diantaranya. Seseorang yang menerjemahkan buku-buku luar, buku-buku kaum lain dan lain-lain dibayar dengan bayaran yang begitu mahal luar biasa. No. Akhirnya masuklah ke dalam barisan kaum muslimin, pemikiran-pemikiran ideas mereka nih yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Gampang lah, syaitan punya celah banyak kalau gitu untuk mengambil.
Ya, kalaupun udah terjadi penyimpangan sejak zaman awal, cuman masih terkontrol di bawah bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana ahli bidah masih begitu sedikit, dan masih umumnya para manusia ketika mereka bilang mereka adalah seorang muslim, maka maknanya adalah dia muslim yang mengikuti jalan yang hak sebagaimana diajarkan para sahabat datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seawam-awamnya muslim di atas manhaj yang hak dulu. Yang guroba itu dulu ahli bid'ahnya guroba. Oke? Cuman kayak piramid gitu, semakin jauh zaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin yang ahli bid'ah ini dan ide-idenya menyebar, justru yang ahli sunnahnya semakin terbalik, piramid terbalik tuh, mengkerucut, semakin sedikit makin asing, makin didiskreditkan, makin dimusuhi. Ya kan? Welcome to the club. Dan lain-lain. Demikian. Padahal harusnya awalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan hak ini jalan keselamatan. Harusnya obvious, jelas, sederhana, harusnya mudah difahamin. Dengan logik-logik standar tuh bisa difahamin. Asal usulnya benar, mendengarkan apa yang datang dari Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat ajari. Generasi pertama menerima dan mempraktekkan poin itu gimana? Bisa sederhana itu sebenarnya. Iya kan? Cuma udah terkaburkan dengan banyaknya ide-ide lain, improvisasi manusia di dalam beragama. Ini kalam. Ya. Kalam dibilang ilmu kalam karena itu satu, banyaknya pendapat manusia di situ. Satu. Kedua, karena katanya banyak di antara pembahasan awal adalah mulai ngorek-ngorek tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang pertama kali dikorek ahli kalam ini adalah sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang ilmu kalam, katanya demikian, ya. Wallahu a'lam. والعجب وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والعجب sini والعجيب, yakni yang mengagumkannya, lucunya lagi nih, gitu. Kok bisa seseorang berani-beraninya masuk ke ranah perdebatan, perselisihan, okay? Padahal Allah Subhanahu wa taala udah jelas-jelas berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Sesungguhnya tidaklah akan memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Tidaklah akan memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang yang kafir. Kok bisa orang masih berani-berani masuk ke dalam ranah perdebatan di dalam hal tersebut? Fa'alaika bitaslim. Maka yang wajib atasmu taslim warridha. Terima. Ridha. Tulus menerimanya. Bil asar, menerima apa? Asar, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, yakni dari para salafus saleh tentang beragama. Udah itu aja. Wal kaf was sukun. Sisanya tahan diri, diam, jangan berbicara. Ya? Ada masa-masa di mana kita mesti mendirikan hujah, membantah hujah ahli dhalalah. Selayaknya, secukupnya. Okay? Angkat hujah dan bantah hujah atau syubhat-syubhat para kelompok para ahli bid'ah, ahli syubhat. Perlu. Apakah itu perdebatan? Bukan. Itu mendirikan hujah yang seharusnya. Setelah itu mereka membantah lagi. Jawab 1-2 kali aja, udah gitu diemin. Dah cukup. Ketika kita layanin terus, maka kita masuk dalam perangkap mereka untuk mengajak kita di dalam ranah perdebatan. Salah lah kita akhirnya. Nggak? Dan tidak Asy'ariyah. Terjadi Asy'ariyah, ini dari perdebatan. Abul Hasan al-Asy'ari itu lahir dan besar sampai 40 tahun Mu'taziliyan. Dia seorang Mu'tazilah. Bapak angkatnya ini ulama Mu'tazilah. Ibunya menikah dengan tokoh Mu'tazilah namanya Al-Jubba'i. Ada dia belajar banyak tentang konsep Mu'tazilah. Sampai 40 tahun dia seorang Mu'tazilah. Sampai 40 tahun dia masih seorang Mu'tazilah dan ulama Mu'tazilah. Suka ngegantiin bapaknya ngajar. Kebayang nggak Mu'tazilahnya kayak gimana? Zem.
rahimahullah. Tapi dia truth seeker. Dia bahis anil haq, dia pencari kebenaran. Orang-orang yang tulus mencari kebenaran, sooner or later, Allah kasih hidayah. Demikian banyak para ulama yang berakhir pada alhamdulillah hidayah petunjuk setelah melewati banyak proses. Cuman di antara mereka setelah yang mendapatkan jalan yang hak, ada yang kemudian meninggal, ada yang masih panjang lagi nafasnya sehingga bisa merevisi pendapat-pendapat terdahulu kayak Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menemukan manhaj ahlul athar, ahlul hadis, ahlul sunnah di akhir hayatnya. Nggak lama hidupnya setelah itu. Nggak sempatlah revisi ide-ide sufisnya yang banyak menyimpang dari akidah ahlus sunnah. Nggak sempat merevisi itu. Ihya Ulumuddin udah keburu menyebar mana-mana. Dan isinya adalah hadis-hadis yang antara lemah dan palsu. Di bab akidah lagi. Tuh, lemah dan palsu bab akidah. Serem nggak? Imam Ghazali. Tapi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tuh udah jadi ulama sufi, kemudian mencari kebenaran memang, kemudian bertemu dengan Ibnu Taimiyah, berguru dan lain-lain, tarajuh dari pendapatnya, kemudian masih panjang nafasnya. Sempatlah dia banyak merevisi pendapat dulu tuh. Beda cerita kan? Iya enggak? Al-Imam Asy-Syaukani yang berangkat dari Syiah, As-Sun'ani yang berangkat Syiah, kalau dari Yaman umumnya Syiah tadinya, cuma Syiahnya Zaidiyah. Syiahnya dekat kepada Ahlus Sunnah. Awalnya mah paling mending gitu ya. Bukan berarti boleh nih, awas. Paling mending. Madhab tradisional yang ada di sana, masyarakat tuh umumnya Zaidiyah. Nah, ulama-ulama yang berangkat dari sana itu berangkat dari Zaidiyah tadinya. Kemudian mempelajari ilmu asar, ilmu tahqiq, ilmu aqidah, ilmu sanad, ilmu tauhid dan lain-lain. Akhirnya menjadi seorang ahlus sunnah dan tokoh ahlus sunnah. Al-Imam As-Sun'ani. Al-Imam Asy-Syaukaninya ya begitu juga. Syekh Muqbilnya sendiri begitu rahimahumullah. Yang baru kemarin, Syekh Muqbil. Tadinya berangkat dari seorang tradisionalis di Yaman. Tradisionalis agamanya apa? Buku-bukunya apa yang dia pelajari dari kecil? Syiah Zaidiyah. Tapi memang dia tulus mencari kebenaran. Dan kemudian terus mencari kebenaran sampai mendapatkan jalan kebenaran. Dapatlah dia manhaj ahlus sunnah. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari udah jadi ulama Mu'tazilah. Okay? Kemudian ada akidah selain Mu'tazilah. Dulu tuh peperangan antara Mu'tazilah dengan Kullabiyah. Tuh, Muhammad Ibnul Kullabiyah. Zin? Peperangan dulu terjadi antara Mu'tazilah dengan Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah. Yang satu akli, mengedepankan akal, yang satu mengedepankan asar, riwayat. Ya kan? Terus terjadi perdebatan dan lain-lain. Tuh. Nah kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari terus belajar. Dan dia menemukan ternyata Mu'tazilah keliru. Tarajulah dia dari Mu'tazilahnya. Dan dia kira dia telah mendapat ide Ahlus Sunnah. Okay? Akhirnya dia berperanglah khusumah nih jidal dengan Mu'tazilah. Terus dia pikir dia tahu, dia mau mematahkan Mu'tazilah dengan senjata Mu'tazilah, yaitu apa? Akal. Kenapa? Dia orang dalam, dapurnya tahu. Terus debat. Akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan karena perdebatan ini. Yang dikata Mu'tazilah bukan, dikata Ahlus Sunnah juga, Ahlul Hadis beda juga. Sampailah kepada sebuah kesimpulan demikian Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena dia yang banyak menyebarkan hal ini dan memproklamirkan konsep ini, akhirnya dibilang lah ini konsep Asy'ariyah. Padahal Kullabiyah, Muhammad Ibnul Kullab, ide ini tuh berangkatnya dari Muhammad Ibnul Kullab, Muhammad wala Abdullah Ibnul Kullab. Dapat difahami itu ya? Tapi kemudian terus dia mencari kebenaran, dia pun menemukan ternyata yang aku yakini selama ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Akhirnya dia samakan dengan akidah, dia banyak revisi perkataannya dan dia lebih condong kepada akidah Ahlus Sunnah dan dia katakan, aku katakan sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Hanbal. Udah. Ya, kalau dibilang Ahlus Sunnah, semuanya ngaku Ahlus Sunnah. Ini lebih spesifik lagi, pokoknya aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Terakhir begitu. Alhamdulillah dia menemukan jalan
kebenaran. Tapi berangkat dari apa? Berangkat dari perdebatan tuh. Akhirnya sampai kepada kekeliruan. Mencari kebenaran melalui perdebatan. Orang yang masih mematokkan kebenaran pada perdebatan, ini hanya orang bodoh. Hanya orang bodoh. Kalau berani, sini ketemu sama ulama kami, debat. Orang yang mematokkan keberanian dan kebenaran pada perdebatan, ini hanya orang bodoh. Hanya orang bodoh. Kalaupun kita bisa patahkan, ada nggak sesportif itu dia? Ternyata pendapatku salah, aku akui, aku akan ikuti pendapatmu. Jangan harap. Dia udah keburu gede dan jadi tokoh, mendingan ngeyel bersilat lidah. Tuh, akhirnya debat kusir. Ngapain? Dan kemudian yang namanya hujah. Bisa jadi kita nggak keingetan sekarang. Tapi di rumah dan lain-lain, kita baru ingat, oh hujahnya nih, kita punya konsep dari akidah Ahlus Sunnah untuk membantah syubhat itu dari sisi sini nih. Tuh. Nah ini keingetannya, nggak keingetan ketika debat, nggak perlu, mana debatnya ngapain? Debatnya. Lucu. Nggak perlu. Kalaupun ada kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang diperlukan hal itu seperti yang dilakukan Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, tapi ketika hukumah yang mendirikannya, pemerintahan yang menyelenggarakannya. Bukan organisasi mempertemukan antara kelompok A dengan kelompok B, ayo debat. Ya salam. Diadu kayak ayam. Bodoh. Nggak pernah kita mematokkan kebenaran dari perdebatan. Kata Imam Hanafi, kalau ente debat sama ana, kemudian anta ajdal minni, kau lebih jago debat daripadaku, aku kalah dan ikut agamamu. Kemudian kita berdua ketemu orang ketiga, ajdal minna, lebih jago berdebat daripada kita berdua, kita tinggalkan agama kita pindah ke agama yang ketiga ini. Kita bertiga ketemu orang keempat, ajdal minna, lebih jago debat daripada kita bertiga. Kita tinggalkan agama kita bertiga nih, kita pindah ke agama yang keempat. Akhirnya nggak pernah beres agama ente. Agamamu terus berpindah-pindah. Karena apa? Karena perdebatan. Orang yang debat terus adalah orang yang belum yakin dengan kebenaran agamanya. Maka Imam Hanafi ketika diajak berdebat, pergilah kau dengan keyakinanmu. Sesungguhnya aku telah meyakini keyakinanku. Tak perlu aku perdebatkan lagi. Orang yang masih debat nih, orang yang dia sendiri nggak sure, nggak yakin bahwa yang dia yakini benar. Dia nggak yakin itu. Dan orang yang udah yakin dengan keyakinannya, santai, ngapain? Iya nggak? Ma yujadil fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Ya, fa'alaika bitaslim wal ridha bil athar wal kaf was sukut. Alaika bitaslim li kalamillah wa kalami rasulih. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, yang wajib atasmu adalah menerima perkataan Allah, perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal kaf 'anil jadal, dan menahan diri dari perdebatan, wat tashkik, menahan diri dari praktek-praktek yang justru akan menimbulkan keraguan tuh. Perdebatan hanya akan membawamu kepada keraguan akhirnya. Fa innaka manhiyun an dzalik, sesungguhnya kau dilarang dari hal itu. Bal tazdad hayrah, bahkan yang ada justru praktek tersebut, perdebatan hanya akan menambah kepusinganmu. Fa khudz bi kalamillah wa kalami rasulih, maka ambillah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waqtani' bidzalik. Puaskan dirimu dengan hal itu, cukupkan dirimu dengan hal itu. Litahtadi wa tastarih, agar kau mendapatkan petunjuk, agar kau berada di atas petunjuk, dan agar kau dapat tenang, tuh hatimu tenang, minal wasawis, dari waswas. Dari waswas. Wasyukuk, dan dari keraguan, dan dari auham, dari waham. Waham nih, dugaan-dugaan keliru yang begitu jauh dari kenyataan. Waham. Ya. Wa tusbih ala basirah, sehingga kau berada di atas basirah, ya, ini di atas hujjah yang nyata. Fallahu anzala hadzal Qur'an tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai penjelasan dari segala sesuatu. Maka sekali lagi, jalan hak itu harus wadih, harus jelas, harus obvious, harus simple, dan as simple as that untuk difahami.
Sesuai dengan bahasa Arab artinya dan sebagaimana diajarkan Rasul dan para sahabat mengarahkannya. Sesederhana itu udah. Nggak usah berfilsafat, kedalaman. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Seseorang mencoba mulai ngobok-ngobok ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul SAW, ngawang-ngawang mencoba menerjemahkan dan mentafsirkannya ke arah yang berbeda. Nggak ada dicontohkan penterjemahan dan pentafsiran seperti ini dari salafus saleh. Itu terjadinya penyimpangan. Ya, cukup sesederhana itu. Aku menyimpulkan demikian. Ada nggak contoh kesimpulan demikian dari salafus saleh? Nggak ada, jangan. Jadi kesimpulannya gimana? Cukup lihat contoh yang datang, cukup. Ya, tidak cukup mengikuti yang datang dari salafus. Demikian juga ketika terjadi polemik perdebatan ini itu. Ya, mana yang benar, mana yang salah? Lihat, yang pendapat ini ada nggak contohnya dari para salafus saleh atau dari para ulama? Ada nggak ulama yang mengatakan hal yang sama dengan dia? Ada, berarti dia benar. Cuman hatimu mungkin bermasalah untuk menerima kebenaran yang datang darinya. Nah, itu masalahmu. Tapi kalau emang nggak ada contohnya, nggak dari salafus saleh, nggak dari ulama mengatakan demikian, tapi kau tetap membelanya, permasalahannya ada pada hatimu yang melebihkan individu daripada keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang nggak sportif berarti. Lanjut. Kita cukupkan sekian. Aku lupa berhada wa astagfirullah li wa lakum.